Kasta sepertinya bisa diartikan dalam berbagai bentuk di India. Kalau di Bollywood, perbedaan kasta itu ialah seperti membeda-bedakan anak bintang dan outsider atau orang luar. Orang-orang luar yang tidak punya orang dalam hampir semua diperlakukan sangat tidak penting di industri Bollywood. Jaringan nepotisme ini hanya memperkenalkan jaringan mereka sendiri. Sementara orang-orang luar hanya akan mengharap belas kasih dari bos nepotisme dan bekas-bekas film yang ditolak oleh anak-anak nepotisme. Berikut ini adalah beberapa aktor luar yang tidak punya koneksi orang dalam Bollywood. Beginilah cara orang-orang Bollywood memperlakukan mereka. Di mana ada Karan Johar, disitulah biasa timbul permasalahan. Pertama, kita ke aktris Yami Gautam yang dicuekin oleh circle nepotisme ini. Saat menjadi salah satu juri di acara pencarian bakat, Yami, Malaika, Karan Johar, dan Kiron Kher, mereka sepertinya tidak begitu dekat dengan Yami. Kamu bisa lihat sendiri ketika Karan Johar ingin mengambil video Instagramnya ini. Yami tidak diajaknya di atas kursi jurinya. Karan sibuk dengan Malaika dan Kiron Kher yang akan bergaya dalam satu frame. Yami sesekali menengok ke arah silker nepo itu, tetapi benar-benar tidak ada dari mereka yang mengingat kalau ada Yami di belakang sana. Kameramennya pun sama saja tuh teman-teman, Yami tidak diajaknya dan tidak dihiraukannya. Yami mencoba berdiri dan bergabung ke arah circle nepo itu, tetapi seperti yang kalian lihat, tidak ada yang berniat mengajaknya masuk ke dalam frame. Pasti malam itu Yami merasa banget dikucilkan ya. Geng nepo ini memang tidak seperti punya hati dan tidak terlalu senang jika ada seseorang yang tidak sejalan dengan pikiran mereka. BTW, Yami Gautam adalah benar-benar outsider yang ditakuti oleh banyak anak-anak nepotisme. Walaupun tak pernah dapat proyek besar, namun Yami tetap berhasil dengan film-film anggaran kecil di tangannya. Klip yang kedua ini ketika para pemain film Cicore melakukan perayaan kesuksesan film tersebut. Sutradara merekanya dengan memotong kue yang besar untuk para pemain. Terlihat kalau salah satu pemain yang ini, yang merupakan salah satu orang luar, Mimin gak tahu namanya guys, berada di paling belakang seperti tidak berhak ikut memotong kue. Sama juga dengan Sushant Singh Rajput di sana, Mimin sangat kasihan, ia juga ingin memegang pisau itu. Tapi dia ragu-ragu dan merasa tidak berhak. Dia menunggu Shraddha Kapoor yang diminta sutradara untuk memotong kue itu. Cicore, siapa sih pemain utamanya ya guys? Komen kalian yang sudah nonton ya. Perasaan film itu adalah film yang tidak punya aktor utama banget yang menonjol, tetapi Shraddha Kapoor terkesan dispesialkan di film itu. Setiap melihat klip ini, Mimin tuh selalu merasa kasihan dengan gelagap dari Sushant. Terlihat sekali dari wajahnya yang tidak nyaman, tetapi tidak bisa bertindak apa-apa. Yang ketiga ini mungkin bisa dibenarkan sih karena suatu alasan ketika Jaya Bachchan tidak mau menengok ke arah Kang Ranaut di acara ulang tahun rumah produksi Rajashree yang ke-50 tahun. Di sana hadir semua anggota-anggota artis yang pernah terlibat pekerjaan dengan rumah produksi tersebut. Semuanya bersalaman di depan media hingga masuk Jaya Bachchan yang sangat dihormati itu. Saat hendak melewati depan Kang Gena, Jaya pura-pura menengok ke belakang untuk mengalihkan pandangannya. Namun ia sempat salah orang ketika melirik ke arah Kang Gena yang ternyata itu adalah Kang Gena. Hanya sepersekian detik, Jaya langsung membalikkan dirinya dari Kang Gena dan menerima salaman dari Anupam Kher yang ada di depannya. Jaya pura-pura mengobrol dengan Anupam, sesekali Kang Gena melihat ke arahnya, apakah dia juga akan menerima salaman dari Jaya. Ternyata tidak loh teman-teman, Jaya lalu dibawa menepi oleh Anupam Kher di tempat yang jauh. Kenapa Mimin bilang ini bisa dibenarkan? Karena sebelum perayaan 50 tahun rumah produksi tersebut, Kang Gena membawa-bawa nama Jaya Bachchan ke dalam kontroversi yang buruk dan memalukan. Jaya tidak suka dengan debat nepotisme yang terjadi seperti yang diungkapkan ke rapat parlemen, di mana Jaya mengecam komentar Kang Gena yang suka menggiring opini bahwa Bollywood itu bagaikan selokan. Bahwa Bollywood itu tempat gelap, banyak orang yang terkena penyakit mental karena Bollywood tidak toleran kepada orang luar katanya.
Jaya mengatakan ia tidak setuju dengan pernyataan Kanggena itu karena orang-orang yang menyebut Bollywood itu selokan, buktinya masih menjadikan Bollywood sebagai tempat mata pencaharian mereka. Menurutmu benar yang mana sih guys? Muni Roy adalah salah satu karakter yang paling mencuri perhatian dari film Brahmastra. Dan Karan Johar ini, kalau sudah yang berhubungan dengan yang namanya Alia Bhatt, dia akan berjuang sampai titik darah habis demi menonjolkan Alia. Klip ini memperlihatkan saat promosi film Brahmastra, di mana Muni Roy juga hadir di sana bersama Alia, Ranbir, Karan, dan Ayan Mukherjee. Sesi foto adalah hal yang sering dilakukan tim film di depan media. Tapi sebelum diklik gambarnya, Karan Johar meminta Muni Roy untuk menepi terlebih dahulu. Ya ampun, kasihan banget guys, Karan hanya ingin menampilkan anak emasnya Alia dan Ranbir di gambar paling depan. Sementara Muni Roy saat diminta menepi, ia baik-baik saja dengan melambaikan tangannya tanda don't worry. Muni Roy di film itu karakternya jauh lebih baik daripada Alia Bhatt. Penampilannya paling OP di mata penonton, karakternya sangat kuat seperti salah satu karakter komik Marvel yang bernama Wanda. Sementara Alia cuma cinta-cintaan mulus sepanjang film itu. Dan waktu itu memang Karan Johar menggunakan kehamilan Alia Bhatt sebagai jurus utama promosi film tersebut. Kita tahu sendiri film itu sangat mahal dan hasilnya song plus saja teman-teman. Kartik dan Kriti adalah aktor luar yang berjuang sangat keras agar tidak gampang dikucilkan oleh sirkel anak nepotisme beserta pemimpinnya. Aifa 2025 memperlihatkan bagaimana Kartik dan sedikitnya Kriti Sanon diabaikan di atas panggung. Kembali lagi sumber masalah ada si bos besar nepotisme Karan Johar. Momennya sangat tidak mengenakan, di mana para nepo ini hanya berbicara dan berinteraksi dengan sirkel neponya sendiri. Lihat Kareena Kapoor, dia lebih baik terlihat akur dengan mantan yang ia jauhi belasan tahun lamanya daripada melirik kepada Kartik. Madhuri pun sedikit sama, Kartik adalah rekanmu di Bulbulaya 3, harusnya kamu memeluk dia terlebih dahulu yang lebih dekat denganmu ya kan? Mulailah berpelukan semua mereka di atas panggung, Kriti sempat memeluk Syahid sekian detik, selebihnya dua aktor luar ini tidak dianggap saat itu. Apa sih yang ada dalam pikiran mereka? Kok jahat banget sama orang luar ya guys? Apakah mereka takut Kartik akan lebih besar dari pria nepotisme lainnya? Ataukah takut Kriti yang akan melampaui anak-anak luncuran Karan Johar? Karena Karan Johar sudah mempermalukan dirinya dengan menjilat ludahnya sendiri ketika ia akur kembali dengan Kartik Aryan. Yang berikut ini tidak punya klipnya sih guys, tapi efeknya sangat menjurus banget gitu loh. Ketika Farundawan menyukai pendapat buruk Kamal Erkan tentang Anit bintang Sayara yang lagi naik daun saat ini. Anit adalah orang luar guys, dia tidak punya koneksi orang dalam ya. Hanya namanya tenar duluan sebagai iklan televisi, sebelumnya dikontrak di film Sayara bersama Nepo Ahan Pandi. Jadi Kamal Arkan ini mengatakan kalau Anit memulai memainkan drama sekarang ini. Mimin gak nonton video Kamal itu sepenuhnya, tetapi sepertinya Mimin tahu kenapa Kamal mulai menyebut Anit memulai drama itu. Karena Anit baru-baru ini dihujat oleh netizen gara-gara perilakunya yang sedikit arogan saat bertemu fansnya. Dia tidak sedekat itu rupanya dengan fans sebagai aktris baru. Ajaibnya akun Farundawan pribadi menyukai pernyataan Kamal yang berbicara buruk tentang Anit itu. Apakah Farun lagi tidak begitu senang dengan kesuksesan Sayara saat ini? Pastilah banyak yang gak suka dengan tiba-tiba melejitnya film Sayara itu ya teman-teman. Soalnya Sayara adalah film romansa dengan penghasilan terbaik tertinggi di India saat ini. Mengalahkan semua film Bollywood yang sukses besar di zaman-zaman dulu seperti punya Shah Rukh Khan. Mimin juga sedikit resah dengan Sayara ini, filmnya nggak sejenis itu menurut Mimin, tetapi gengsilah yang lebih membuat film itu menjadi booming besar. Farundawan sudah pasti ketar-ketir dengan hadirnya Ahan Pandi. Gak mungkin kan dia akan bersaing dengan Anit? Soalnya Farun sudah berusaha sejak tahun 2012, namanya belum bisa semelambung Ahan Pandi seperti sekarang ini. Ya walaupun film Farun hampir tidak ada yang gagal atau merugi ya guys. Nitanshi Goel juga adalah aktris non-nepotisme yang lagi naik daun berkat filmnya Lapata Ladies.
Ia bahkan mendapatkan penghargaan aktris terbaik AIFA berkat film tersebut. Berkaitan di acara penghargaan AIFA, Nitanshi sedang duduk bersama Kartik Aryan saat itu. Masuklah si Fanny Kapoor, wanita Yasraj Films, bersalaman dengan Kartik. Tapi dia tidak ingin bersalaman dengan Nitanshi yang tepat di samping Kartik. Jengkel nggak sih kalian? Kalau Mimin pasti jengkel, karena jelas banget di Bollywood itu tidak hanya berlaku kasta, tetapi juga berlaku senior junior ya. Fanny Kapoor, Anda tak perlulah ketakutan seperti itu dengan Nitanshi. Dari segi penampilan saja, genre Nitanshi tidak sama dengan genre filmmu. Ada Raki Sawan yang merengek-rengek kepada Karan Johar di satu pesta. Raki terlihat terus-menerus menepuk bahu Karan supaya dilihatnya. Tapi Karan lagi sibuk saat itu dengan orang-orang di depannya. Raki pengen Karan menyapanya dan masuk ke dalam video HP-nya. Tapi Karan Johar memang sampai akhir memang tidak mau menengok kepada arah Raki. Selepas dari Tiger Shroff, Disha Patni menjadi aktris paling diabaikan di Bollywood. Padahal aktris ini waktu sama Tiger adalah langganan film-film besar Salman Khan, kemudian film-film besar dengan anggaran besar juga. Putus dari Tiger, beginilah perlakuan orang Bollywood kepada Disha Patni. Disha saat itu sedang ada proyek bareng Sid Malhotra dan Rashi Khanna. Disha dicuekin banget sama Sid saat membuat reel Instagram. Padahal Disha sudah menari-nari di samping tuh. Selanjutnya saat bertemu Karan Johar, Disha mencoba menempel lagi dengan Sid Malhotra. Mungkin pengen dianggap sebagai geng Karan Johar, tetapi sekalipun Sid tak pernah menoleh ke arah Disha. Saat promosi film Kang Gufa juga sama, Disha dijauhi banget oleh para pemain film itu, terutama Surya yang tidak ingin berdekatan dengan Disha. Kok semua pada takut sama Disha sih? Apa karena dia terlalu cantik? Takut istri-istri kamu marah? Tidaklah, Disha ini tidak punya rekam jejak yang buruk kepada pria-pria, apalagi kepada pria beristri. Kemudian yang lebih parah ada si Urfi Jeff tidak pengen dilirik sama sekali oleh Karan Johar, meski sangat berdekatan di acara besar saat itu. Berkali-kali Karan mencoba tidak kenal dengan Urfi yang bolak-balik menatapnya. Sampai-sampai dia mencari wanita lain yang bisa diajaknya tampil bareng. Itu saja perlakuan orang-orang Bollywood kepada aktor dan aktris luar teman-teman. Mimin pengen muak kepada Karan Johar, tetapi Mimin suka filmnya. Gimana nih?